deh. Karena masalahnya kalau judulnya menarik apa ya? Apa sih yang menarik? Kamera nggak bisa. Oh, udah bisa. Kalau Banyak sebenarnya tetap ada sih di sini sampai mungkin. Halo. Pindah ke kamera, gitu ya, tetap di sini. Kita mulai ya teman-teman. Mulai aja Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mati ini walaupun agak telat karena ada sesuatu hal narasumnya agak sibuk tidak jadi sibuk dan juga alhamdulillah juga Mas Heri sudah sharing kepada kita berkenaan tentang arsip menjadi sumber sejarah. Sebelum kita perkenalkan beliau adalah dosen UIN Sunan Jati Bandung dan beliau dosen terhadap arsip khususnya arsip sejarah statis. Untuk mempersingkat waktu, monggo Pak Heri untuk sharing ya kepada kita perkenalan tentang arsip. Silakan. Insya Allah. Ya oke sih, maksudnya kau ingin membandingkan dulu ya. Oh, ikan beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya kebetulan saja. Saya udah lama nggak ketemu nih. Ya, sama Mas Roni. Ya, sama Bu Loli. Apalagi kalau ke Bandung itu nggak pernah nyamperin ke UIN ya. Pada belum pernah ke UIN Bandung. Jadi ini mah temu kangen saja. Masalah sharing itu sebenarnya saya dengan Ija itu sama, kita di satu jurusan sejarah ya. Cuman saya lebih ngampu ke museum sama arsipnya. Soalnya kalau bicara arsip, saya bukan lulusan arsip sih, perpustakaan, jadi tidak terlalu banyak bisa tentang arsip. Tapi kenapa saya kaji ke sejarah? Karena memang arsip dan sejarah itu tidak bisa dipisahkan. Jadi sangat penting arsip itu bagi sejarah. Kenapa saya ngambil judul tentang arsip, pentingnya arsip bagi sejarah? Ada pepatah kata Colbert mengatakan bahwa no history, no arsip, no history. Jadi tidak ada sejarah kalau tidak ada arsipnya. Ya, arsip itu sangat penting bagi sejarah. Nah, apakah sejarah itu bisa apakah arsip itu bisa membuat sejarah itu menjadi terang? Nah, dikembalikan lagi bahwa yang disebut dengan sejarah itu adalah peristiwa masa lalu, sesuatu yang telah dilakukan oleh pada masa lalu itu kan disebut sejarah. Tapi tidak semua sejarah itu disebut peristiwa, maksud saya. Tidak semua sejarah disebut peristiwa. Apa yang kita telah lakukan masa lalu itu namanya sejarah. Tapi tidak semua sejarah bisa dikategorikan peristiwa. Nah, sejarah peristiwa ini berkaitan dengan arsip. Kenapa bisa berbeda antara sejarah dengan peristiwa? Perbedaannya itu tergantung di sumber. Jadi kata Aji Thohir, ada 3 sumber sejarah itu. Yang pertama adalah arsip. Yang kedua adalah museum. Yang ketiga adalah perpustakaan.
Jadi ketiga ini tidak bisa dilepaskan dari ruang sejarah. Dengan sejarah dengan arsipnya, sejarah dengan museumnya, sejarah dengan perpustakaannya. Jadi kenapa perpustakaan ini masuk ke adab dan humaniora ini secara nomenklaturnya dia memang berhubungan dengan sejarah. Jadi no history, no arsip, no history. Tidak ada arsip, maka tidak ada sejarah. Karena dasarnya sejarah itu kalau kita mau meneliti sejarah, awalnya adalah fakta dan data. Tidak ada fakta, tidak ada data, maka tidak ada peristiwa, tidak ada sejarah. Walaupun peristiwa itu terjadi, tapi kalau tidak ada fakta dan datanya, maka dia dianggap bukan peristiwa, dia hanya sejarah saja. Jadi sangat pentingnya arsip di dalam sejarah. Nah, arsip yang bagaimana? Yang penting bagi sejarah itu, kalau saya baca-baca, karena kan saya bukan ahli arsip ya, yang ahli arsip itu Mbak Yuni, Mbak Loli itu ahli arsip ya, kalau nggak salah. Kalau saya kan dulu perpustakaan, itu juga kan di Cesar itu lulusnya juga. Nah, kalau di sejarah, arsip itu kan ada dua ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Ada arsip secara pengurusannya, ada arsip dinamis, ada juga arsip statis. Ada dinamis itu kan macam-macam, ada dinamis aktif, ada dinamis inaktif, segala macam lah ke bawahnya, berikut dengan aturan-aturannya. Nah, berdasarkan, kalau dinamis itu berdasarkan runtunannya adalah pola dari tata negara kita. Bagaimana tata negara kita berjalan, maka pola arsip itu mengikuti. Nah, sedangkan di statis tidak seperti itu. Dia bukan mengikuti pola, maka dia dipisahkan menjadi arsip statis. Kenapa dia arsip statis? Karena arsip statis ini pengecualian yang berkaitan dengan kesejarahan. Kenapa pengecualian? Di sana ada runtunan sejarah masa lalu, sehingga agenda ini sangat penting untuk disimpan. Karena tujuan arsip itu kan ada dua. Yang pertama adalah retrieval informasi, temu kembali informasi. Yang pertama, yang keduanya adalah menjaga atau menyimpan BCB tadi. BCB itu ada benda cagar budaya, atau setidaknya dia record tadi, rekaman, ya, baik rekaman dalam bentuk digital, visual, atau rekaman dalam bentuk warkat. Nah, saya tidak akan berbicara cara pengurusannya, cuman bagaimana proses arsip ini sangat penting bagi sejarah. Jadi, sumber sejarah itu tadi kan ada 3, kata saya. Ada arsip, ada museum, ada perpustakaan. Kalau di arsip ini, yaitu arsip bagian dari statis. Kalau di museum itu sebagai ada yang disebut dengan organik dan anorganik tadi. Di museum itu ada benda yang bisa dipakai sebagai sumber sejarah, fakta sejarah, anorganik dan organik. Nah, dan perpustakaan juga, dan perpustakaan itu adalah pendapat-pendapat para ahli, sehingga sejarah itu dikatakan faktual, benar keabsahannya. Jadi sumber sejarah itu ada 3, ada museum, ada perpustakaan, dan ada arsip. Dia bisa dianggap benar kalau ketiga ini saling bersinergi. Nah, itu syarat disebut arsip, fakta sejarah. Itu disebut sumber primer. Ada juga sumber langsung. Bisa sumber langsung itu pelaku sejarah tadi dan pelaku sekundernya tadi, atau pendengar tadi. Nah, untuk arsip ini runtunannya adalah arsip statis yang mengurus tentang kesejarahan. Nah, arsip statis ini berpola mulai dari zaman VOC sampai dengan zaman sekarang itu berpola. Kan? Kalau di dinamis itu kan dia bisa disebut dengan macam-macam cara pengurusannya ya. Bisa dengan
nomor, bisa dengan wilayah, bisa dengan masalah, bisa dengan warna, itu pengurusan yang dinamis. Tapi kalau di statis ini tidak, dia berpola. Ada 4 pola ya dalam arsip statis ini, mulai dari zaman POC dulu sampai dengan zaman sekarang. Ada disebut dengan sistem agenda ya. Dulu agenda itu ada surat masuk, surat keluar, agendanya bagaimana. Hanya itu saja ya. Ada yang disebut dengan agenda berpasangan, dulu ada agenda tunggal, ada yang disebut dengan agenda kembar. Nah, itu pola-pola arsip zaman dahulu ya. Pola pengurusan arsip zaman dahulu disebut dengan sistem agenda. Ada juga disebut dengan sistem verbal di arsip statis. Sistem verbal itu ya sistem tentang pengelolaan arsip yang kesamaannya yang mirip dengan diberi dengan nomor-nomor verbal. Itu sistem pengolahannya. Ada juga sistem call batch tadi ya. Call batch itu kartu korespondensi tadi dimasukkan di dalam arsipnya sehingga bisa ditemukan. Dan selanjutnya sistem pola barulah sekarang ini muncul dengan 7 pencipta arsip tadi, mulai dari pengurusan sampai penyusutan arsip atau pemusnahan arsip. Nah, di statis itu tidak dimusnahkan, ya. Hanya saja dia bisa diakuisisi. Apakah dia dianggap penting bagi sumber sejarah atau tidak, relevan bagi sumber sejarah atau tidak. Itu untuk arsip statis. Berbeda dengan arsip dinamis. Kalau dinamis ini kan ada penyusutan arsip lah, JRA lah, jadwal retensi arsip, bisa dengan dimusnahkan. Kalau di di statis itu dia diakuisisi aja, melihat tingkat bukan keterpakaian, tapi tingkat kebutuhan bahwa arsip ini penting atau tidak menjadi sumber sejarah. Itu kalau di sejarah. Penting tidak? Wah, sangat penting. Arsip ini sangat penting. Pengalaman saya saja kemarin itu tentang bagaimana mendokumentasikan Jati Gede. Jati Gede itu adalah sebuah waduk danau yang terbesar di Jawa Barat yang ada di Sumedang. Ya. Kenapa harus didokumentasikan? Karena Jati Gede itu sebuah danau yang memakan perkampungan. Jadi semua perkampungan itu ditenggelamkan menjadi danau. Tujuannya untuk pengairan wilayah Majalengka, Indramayu, dan Cirebon sana, pengairan sawah. Maka membuat waduk Jati Gede yang ada di Sumedang. Nah, kenapa harus didokumentasikan di sana? Kenapa kita terlibat? BPNP itu terlibat langsung, Balai Pelestarian Nilai Budaya itu terlibat langsung ke sana. Dan saya ikut juga di tim di dalamnya. Ya. Karena di sana budaya Sunda, pusatnya budaya Sunda itu ada di Sumedang. Seluruhnya dari budaya, kalau di sejarah itu yang disebut budaya Sunda itu bisa dari fashion, rumah, dan pakaian, itu semua terletak di daerah Sumedang, kebudayaan Sumedang. Ya. Itu budaya Sunda, mau dia orang Baduy, mau dia orang Tasik, mau dia orang Ciamis, mau dia orang Cirebon, mau dia orang Garut, mau dia orang Bandung, itu pusat kebudayaan Sunda itu beradanya di Sumedang. Nah, pusatnya itu berada di Jati Gede. Ada 4 kecamatan, karena budayanya sangat banyak di sana. Ya, mulai dari fashionnya, fashion kesundaan, rumahnya, rumah kesundaan, sampai budaya kesehariannya juga budaya kesundaan. Itu untuk ditenggelamkan. Maka BPNB harus bertanggung jawab melestarikan nilai budaya yang ada di sana tadi. Lalu kami itu terjun langsung ke sana. Mulai dari dokumentasinya, dokumentasi rumahnya, dokumentasi fashionnya, sampai kesehariannya pun didokumentasi. Bagaimana gerak-gerik orang Sunda ini, perilaku orang Sunda ini, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ini bagaimana prosesnya? Kami itu ada 1 bulan tuh di sana, melihat proses orang budaya Sunda itu seperti apa. Nah, sehingga setelah selesai didokumentasikan, baik secara digital maupun secara manual, warkat-warkatnya kita kumpulkan, naskah-naskahnya. Ya, di sana di tim itu ada tim filologi, ada filologi untuk ada tim perpustakaannya, ada tim kearsipannya, ada tim arkeologinya.
ngumpul di sana. Itu hanya untuk mendokumentasikan menjadi arsip statis saja. Nah, kegunaannya untuk apa? Kegunaannya nanti arsip ini akan masuk ke museum. Ya. Bentuknya dia akan menjadi masuk ke museum. Jadi kalau arsip statis yang memang dianggap penting, dia akan lari ke museum. Karena di museum itu ada 10 kelas, ada arkeologi, ada numismatik, ada keramikologi, dan ada juga filologi. Nah, kalau bentuknya filologi, dan ini adalah bentuk apa namanya, sumber sejarah tentang budaya Sunda, maka dia masuk museum. Nah, sehingga kita dokumentasikan semua, kita record semuanya. Jadi nanti kita akan mendirikan museum yang berada di Jati Gede itu, di atas Jati Gede. Nah, supaya budaya, perilaku, ya, etnografi yang pernah terjadi di daerah Jati Gede itu tidak hilang. Ada menjadi sebuah sejarah. Ya. Sehingga kita bisa mengakses bagaimana kebudayaan masa lalu, kebudayaan Sunda itu sebenarnya bagaimana. Apakah Sunda itu kan Sunda halus, kasar ngobrolnya itu, apakah dia Sunda? Tidak. Menurut sejarah orang Sunda itu tidak halus, ya. Badai tuang, badai makan, ya, lolodok, bahasa Sunda banyak itu tidak halus. Bahasa Sunda aslinya itu kasar karena ada penyerangan Mataram kuno, ya, ke Pajajaran, sehingga akan berubah. Bukan hanya diserang apa namanya, perang militer saja, tapi sosial ekonominya pun diserang. Tataran Sunda itu, tataran apa namanya, tataran Pajajaran itu diserang juga. Budaya, ekonomi, sosial itu diserang, sehingga berpengaruh kepada karakter bangsa orang-orang Sunda. Mulai bahasanya jadi halus. Nah, Sunda yang masih kultur, yang masih apa namanya, yang masih original itu memisahkan diri, maka disebut dengan kampung Baduy. Ada juga kampung Naga, itu kultur Sunda aslinya, dan Sunda aslinya itu berbudayanya seperti yang kita lihat orang Baduy, itu Sunda asli. Bahasanya sia badeka mana, sia orang mana, sia reka mana. Jadi ngobrolnya kasar, bukan kasar itu menurut pandangan Mataram dulu, maka dirubah pola bahasanya menjadi ada halus, ada kasar. Nah, itu menjadi sebuah peristiwa perubahan, ya. Maka dia disebut statis tadi. Kalau dalam sejarah maka dia disebut peristiwa, karena yang disebut dengan peristiwa itu adalah perubahan. Yang dulunya tidak terjajah menjadi terjajah, yang dulunya tidak merdeka menjadi merdeka, yang dulunya orde baru menjadi orde reformasi. Nah, itu syarat peristiwa. Yang disebut dengan peristiwa adalah merubah kebudayaan, perilaku dari yang dahulu menjadi kebudayaan, perilaku yang sekarang. Nah, itu disebut peristiwa. Kalau sejarah itu tidak. Apapun bentuk masa lalu itu namanya sejarah. Ya. Tapi peristiwa dia merubah, dia masa lalu tapi dia bisa merubah dari dulu yang tidak baik menjadi baik, maka dia disebut peristiwa. Ada momennya, dan setiap rentetan peristiwa biasanya ada arsipnya, ada warkatnya. 17 Agustus, peristiwa dari Indonesia yang terjajah menjadi merdeka, maka ada naskah proklamasinya. Dari apa namanya, bangsa Indonesia dari masa orde lama menjadi orde baru, maka ada naskahnya juga, ada warkatnya juga, itu Super Semar. Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang menjadi sumber arsip statis, dan sumber arsip statis ini menjadi sumber sejarah. Maka sejarah itu tanpa arsip tidak ada. Arsip ini adalah batang tubuhnya sejarah. Jadi bahasanya ya jangan macam-macam deh sama anak arsip. No arsip, no history. Tidak ada arsip, tidak ada sejarah. Ya. Sejarah itu diakui hanya data dan fakta saja, bukan pelaku peristiwa. Pelaku peristiwa itu tidak bisa diakui secara murni, walaupun dia sah menjadi
sumber primer, tapi masih keabsahannya masih lebih arsip tadi. Ya. Karena data itu tidak bisa dimanipulasi, data sejarah itu, karena materialnya, kata dari dalam museum, mulai dari materialnya, ya, materialnya itu barang material, sampai peristiwanya, itu tidak bisa dirubah. Kertas, kalau kertasnya kertas model mana, model lama dulu itu kan setiap periodisasi kertas itu berubah. Kalau zaman dahulu kertasnya apa, kalau sekarang kertasnya apa. Jadi bisa dicek. Maka kita dalam sejarah itu dia kerjasama antara arsip, perpustakaan, museum, dan arkeologi. Itu saling mengisi, maka menjadi sumber sejarah yang absah. Jadi no history, no arsip, no history. Jadi tidak bisa dilepaskan. Mungkin itu saja, Bu Loli. Ya, saya hanya temukan saja, soalnya kalau berbicara arsip yang pintar itu teman-teman lah. Saya tidak, kalau bicara sejarah bolehlah, bicara museum. Tapi karena kita arsip ini adalah bagian dari kita juga, dan arsip ini sangat penting bagi sejarah, khususnya saya mengajar mata kuliah sejarah di UIN Bandung. Ya, saya ngajar ilmu arsip tentang statis, sama dengan Pak Raja juga, ngajar juga arsip bareng dengan saya. Cuma nanya, Pak Raja itu lebih di ke perpustakaannya nanti. Kami juga lagi memperjuangkan jurusan perpustakaan. Mudah-mudahan tahun depan beres. Ya, minta doanya ke teman-teman ya. Nanti kita main-main ke Bandung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Loli. Terima kasih Kang Heri Setiawan. Luar biasa pemaparannya tentang arsip ya, khususnya tentang kesundaan. Sunda Empire. Kata Bu Lilik. Ya, menarik sekali ya, jadi dia sedikit agak pahamin tentang kesundaan nih. Kebetulan apa suaminya dari ayah dari anak saya juga orang Sunda, Cianjur. Jadi sedikit apa ya, jadi dapat ilmu sedikit gitu. Ya, monggo kepada teman-teman mungkin ada yang bertanya, ini sangat menarik ya. Lebih kepada arsip kesukuan ya. Nanti saya kalau gitu minggu depan bicara tentang arsip kebatakan. Silakan teman-teman. Langsung saja. Wah, nggak usah nanya lah. Pada pinter semua, pada tahu semua lah. Kalian aja lah. Wah. Terima kasih Mas Heri. Dengan. Saya Mbak Loli, izin bertanya. Ya, silakan Kiai. Saya Mbak Loli. Iya Pak Joko, monggo. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Sebelumnya saya tadi terlambat masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua teman-teman. Khususnya narasumber Mas Heri ya, tapi namanya kok lain ini, makanya tadi saya bingung. Mas Heri ganteng tapi namanya kok perempuan gitu. Ternyata setelah Mbak Loli memanggil Mas Heri, oh bener teman saya yang dulu. Oh, saya itu. Mas Heri, menarik sekali apa yang tadi disampaikan. Dan kebetulan kan saya juga mengampu kearsipan, Mas, untuk sama kita. Itu. Tapi cuma tutor saya. Cuma apa? Ngoreksi jawaban mahasiswa dan ada kunci jawaban, jadi enak. Makanya untuk yang kearsipan itu saya tidak terlalu mendalam, Mas Heri. Tapi yang menarik di kaitannya dengan sejarah, Mas. Ya. Tadi kan Mas Heri menyampaikan bahwa arsip itu ada sejarah, itu menarik. Yang saya tanyakan, Mas, kaitannya dengan penyimpangan sejarah itu untuk sejarah sendiri dan untuk arsipnya itu bagaimana? Apakah arsip sejarah bisa menyimpang itu karena arsipnya salah atau bagaimana? Misalnya contohnya
Super Semar itu kata ada penyimpangan sejarah dan sebagainya. Itu saya kurang paham, jadi mohon pencerahannya Mas Heri untuk yang penyimpangan sejarah itu. Contohnya arsip Super Semar dan sebagainya itu yang itu kayak gimana toh? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Mbak Loli, saya kurang kedengaran. Tadi pertanyaannya mungkin terganggu ini ya. Iya, kapan? Apa ya? Aku perlu WA aja tuh pertanyaannya. Kurang kedengaran. Mungkin Mbak Loli bisa membantu ya. Ya, Mbak Loli mungkin bisa membantu. Saya sendiri sudah tua, jadi pendengarannya juga kurang jelas saya. kan Jogja terkenal gudeg, nah itu saya agak gudeg ini. Udah tahu diri sendiri. Sama. Iya ini saya juga kurang dengar ya. Kayak berhubung ini apa pakai laptop temen gitu. Di Pak Joko mohon diulangi lagi bisa. Poinnya aja Pak. Kaitannya dengan arsip dan sejarah Mas Heri. Kan Mas Heri tadi menyebutkan untuk sejarah itu kan tergantung arsipnya, gitu kan? Iya. Pertanyaan saya itu kalau ada penyimpangan sejarah itu apakah arsipnya salah? Misalnya kasus Super Semar. Super Semar itu kan katanya ada penyimpangan sejarah. Dan kasus-kasus yang lain mungkin gitu. Dan kaitannya dengan itu, arsip yang ada di perpustakaan atau ada di benda itu, rampasan perang, apakah itu karena efek arsip yang lari ke luar negeri itu akhirnya sejarah bisa disimpan karena tidak ada arsip yang valid. Gitu Mas Heri. Dengar nggak Mas? Kalau pertama dengar, kedua putus-putus Pak. Oh ya, dijawab yang terdengar saja Mas Heri. Karena saya juga Siap. Nah kalau gitu nggak dengar semua tuh. Oke, terima kasih Pak Kiai kita ya. Ini sesepuh kita di sini ya. Apakah sejarah itu mengikuti arsip? Apakah arsip itu mengikuti sejarah? Sejarah itu akan menjadi ambigu kalau fakta dan datanya masih sedikit, tidak relevan, tidak korelasi antara arsip, data museum, data perpustakaan, data arkeologi, data filologi, itu tidak matching, maka dia akan bingung. Maka penentuan apakah dia masuk peristiwa atau tidak, itu akan bingung. Kenapa Super Semar itu tidak menjadi peristiwa sampai sekarang? Ya, dia hanya menjadi sejarah. Ya karena unsur data faktanya itu hanya sedikit. Dan tidak mendukung, kebanyakan fakta dan datanya tidak mendukung apakah valid atau tidak, sehingga dia tidak menjadi sebuah peristiwa, dia hanya menjadi sebuah sejarah saja. Orang tahu itu sejarahnya, tapi kapan dia menjadi peristiwa, ya peristiwa sejarah. Nah, ini berbeda antara sejarah dan peristiwa. Ada peristiwa sejarah, ada sejarah saja, ada peristiwa. Sejarah Bu Loli itu sejarah, apapun bentuknya masa lalunya Bu Loli itu adalah sejarah. Ya. Tapi kalau peristiwa, ada momen-momen tertentu pada Bu Loli itu menjadi sebuah peristiwa. Dan momen-momen itu yang menjadi merubah kehidupan Bu Loli. Dulunya S1 menjadi S2. Itu namanya peristiwa. Ditandai oleh ijazah. Itu statis masuk di sana. Sama dengan Super Semar. Apakah Super Semar itu ada
keabsahannya. Iya, cuman hanya data dan faktanya sedikit. Maka dia masih ambigu. Maka di sana ada kepentingan dalam sejarah. Maka disebut sejarah kepentingan nantinya. Maka di UIN itu lagi dimunculkan untuk mata kuliah psikologi sejarah. Bagaimana orang apakah benar sejarah primer itu ya pelaku sejarah itu melakukan peristiwa masa lalu atau tidak. Maka ada psikologi sejarah. Jadi dia bisa dikatakan peristiwa sejarah kalau fakta dan data arsipnya itu mendukung. Didukung oleh siapa? Oleh alat bantu tadi. Alat bantunya adalah museum, perpustakaan, arkeologi, filologi, dan pelaku sejarah. Nah, ini alat bantunya untuk mengatakan apakah peristiwa sejarah itu absah atau tidak. Ya. Maka dia menjadi sebuah informasi yang valid. Dia bisa masuk ke museum nantinya. Kalau peristiwa ini statis ini sudah disahkan, diabsahkan, maka dia masuk ke museum. Akhirnya dia masuk ke museum dan museum akan mempublikasikan bahwa peristiwa masa lalu seperti ini. Maka ada museum perjuangan, ada museum kemerdekaan, ada museum Sumpah Pemuda di sana. Nah, di sanalah data statisnya bermain. Maka alat bantu sejarah ini, arkeologi, filologi, arsip, perpustakaan, sejarah, ini memainkan peran untuk menentukan apakah peristiwa masa lalu itu sah, pernah terjadi, atau ambigu. Gitu, Pak Kiai. Jadi tergantung data. Siap. Arsipnya. 86 Mas Heri. Siap, Komandan. Tapi itu saja yang saya dengar, Pak Komandan. Sisanya saya agak budeg. Menarik, Mas Heri. Nah, saya flashback waktu kuliah dulu ya. Itu zaman Profesor Joko ngajar. Itu katanya penyimpangan sejarah itu bisa diluruskan, Mas Heri, bila kita melakukan penelitian untuk meluruskan itu, pembanding penelitian. Nah, penelitian itu kan butuh data ya, Mas Heri ya. Ya, data arsip dan sebagainya itu akhirnya bisa diluruskan. Seperti tadi penjelasan Mas Heri memang pas ya, karena apa? Semangat sejarah itu terjadi karena kurangnya data itu seperti itu. Demikian yang saya tangkap kita kuliah dulu. Semoga semuanya waktu Profesor Joko menjelaskan tidak pada tidur ya. Ya, terima kasih Mas Heri. Siap, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Ali, silakan. Wis. Nah, nih Cik Alin ini, Cik Ailin. Assalamualaikum, Cik Alin. Ya maaf ini baru Waalaikumsalam. bergabung, jadi nggak ngikutin dari awal nih Mas Heri, apa kabar? Alhamdulillah Bu. Iya. Aduh, Ya, udah berapa tahun ya? Hampir 10 tahun ya? Lebih ya, 11 tahun ya? Tapi kok nggak berubah Mas Heri, tetap muda Gitu. aja. Ya, saya awet muda kayaknya Bu. Kita makin tua ya, dia makin muda aja. Ya, saya masih muda. 20 tahun saya Bu. Sisanya kayaknya. Mas Heri mau tanya nih ya. Waduh. Ini enggak penjelasan aja kok. Ini enggak dengar dari awal masalah arsip. Yang aku dengar tadi yang terakhir aja ya. No arsip, no sejarah. Wah, setuju itu dengan pernyataan itu. No arsip, no sejarah. Nah, ini kalau kita lihat di bentuk peninggalan sejarah itu Mas Heri ya. Ya. Jelas ya suara saya Mbak Loli ya? Ya, lumayan kecil. Lumayan terputus-putus. Ya, satu ya. Ya tadi kan ada pernyataan Mas Heri, no arsip, no sejarah ya.
Nah, kalau kita lihat dari bentuk-bentuk peninggalan sejarah ya, itu kan ada yang bentuk berupa peninggalan sejarah berupa tulisan, ada yang berupa bangunan ya, ada yang peninggalan sejarah berupa benda-benda, ada juga yang karya seni, ada juga adat istiadat. Nah, ini tolong penjelasan Sari kalau yang apakah bentuk-bentuk peninggalan sejarah ini semua yang saya sebutkan tadi itu bisa dikategorikan arsip karena saya nggak ngikutin dari awal ya, atau ada kategori sendiri dari yang tulisan bangunan benda karya sejarah tadi, atau ada salah satunya aja yang bisa kita jadikan arsip, karena pengertian arsip ini ya mungkin ada pengertian yang lebih luas lagi atau ini, karena saya pemahaman tentang arsip juga belum terlalu ini ya, belum terlalu paham tentang arsip. Mohon penjelasannya Mas Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih Makci Nurmalina ya. Ya. Memang Pak Roni arsip, apa? langsung aja ya Mbak ya. Oke. Di dalam sejarah itu ilmu bantunya banyak Mbak. Ada yang disebut dengan ilmu bantu filologi. Ada juga arkeologi dan ada juga museum. Dan kesemuanya itu akan menjadi fakta dan data sejarah. Dia mengalir atau mengarah kepada koleksi museum nantinya. Nah, sebelum menjadi sebuah koleksi museum, ini diteliti. Hasil penelitian inilah yang menjadi data arsipnya. Arsip statisnya. Dokumentasi, ya, kita foto-foto, ya, gedungnya, kita foto-foto budayanya, kita record, kita rekam, udah itu kita teliti, kita tulis, kita ketik, lalu ini menjadi arsip statis budayanya. Dan ini akan mendukung kepada langkah ke museum yang untuk mempublikasikan sejarah nanti. Jadi kalau di museum itu ada 9 kelas, Bu. Ada kelas numismatik tentang keuangan, ada kelas keramikologi, ada kelas filologi, ada kelas etnografi, ada kelas sampai 9 kelas di sana. Dan ini kelas-kelas ini membutuhkan penelitian untuk menjadi sebuah data museum, fakta museum. Nah, hasil penelitian inilah yang menjadi arsip statis. Barangnya ada di museum, penjelasannya ada. Atau narasinya ada, maka dia disebut dengan fakta dan data sejarah. Paham, Bu? Oke. Ya. Jadi peninggalannya ada, tulisannya ada yang menjelaskan tentang peninggalan ini. Nah, maka dia dikategorikan menjadi fakta dan data sejarah. Maka no arsip, no history. Gimana, Bu? Gimana? Ya, artinya ya kalau bentuk peninggalan sejarah yang belum ada belum ada penelitiannya, belum ada, itu belum bisa dikatakan arsip ya, karena hanya bentuknya saja ya. Ya, dia gimana Mas Heri? Dia masuk kategori BCB, Bu. BCB itu benda cagar budaya. Benda cagar budaya itu banyak. Tapi dia tidak bisa dikategorikan fakta sejarah. Karena belum diteliti. Ya, setiap batu itu semuanya bersejarah. Batu kali juga itu sudah tercipta sebelumnya. Dan batu candi juga tercipta juga sebelumnya. Mereka sama-sama diciptakan masa lalu. Tidak ada yang batu itu yang baru. Semuanya masa lalu semua. Hanya ada yang punya peristiwa dan tidak. Nah, yang punya peristiwa ini yang mengandung arsip statis tadi. Disebutlah BCB, benda cagar budaya. Dia menjadi fakta dan data sejarah. Batu itu sama. Mau batu ali, ya, mau batu cincin, mau batu kali, mau batu laut, mau batu candi, itu sama. Hanya saja batu candi itu punya peristiwa. Dia menjadi fakta dan data sejarah. Kenapa dia punya peristiwa? Ada arsipnya. Ya. Bisa dikaji oleh filologi, bisa dikaji dengan ilmu bantu yang lainnya. Begitu loh, Bu. Oke. Sip. Ya. Baru nyambung nih Mbak Loli. Jadi beda antara benda cagar budaya dengan arsip peninggalan sejarah tadi ya. Oke, lanjut. Makasih. Mas Roni serius amat tuh. Ya Pak Roni.
Jarang-jarang Pak Roni hadir ini malam ini khusus spesial ini. Jangan banyak bertanya. Bingung pula awak nih. Pak Heri, Mas Heri kali ya. Boleh. Saya sambil lah. Iya Mbak dia ya. Aduh Mbak. Saya takut dengan dia. Saya masih di kampus. Luar biasa. Ya monggo Mbak Dia. Saya masih di kampus. Mungkin sedikit menambahkan yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, Mas Heri ya. Iya. Benar sekali bahwa konsepnya bahwa dan sekarang ini sudah banyak sekali muncul yang kita sebut dengan jadi satu galeri, library, archive, and museum. Jadi dijadikan satu tempat. Yeah. Yang mungkin ya ini yang disebut ada GLAM, ada yang disebut dengan LAM. Ya konsep ini memang seperti yang disampaikan oleh Pak Heri. Jadi kalau ada bendanya, benda kunonya, kemudian kalau kenapa disandingkan secara fisik ruangannya dengan library, nanti disambungkan dengan apa? Koleksi bahan pustaka yang merujuk pada benda kuno tersebut, dan arsipnya dan archive-nya itu adalah hasil dari sumber informasi dari bagaimana terciptanya si benda kuno tersebut. Sehingga konsep LAM ini yang sekarang sudah mulai digalakkan, jadi dijadikan satu antara library, archive, dan museum. Sedikit juga mungkin menambah disampaikan oleh Pak Mas Heri dan ditanyakan oleh Mbak Alin bahwa memang ada beberapa hal yang mendasar antara koleksi perbedaan antara arsip dan museum itu mulai dari proses penciptaannya. Kalau arsip itu kan bagian dari hasil samping proses administrasi. Kalaupun nanti zaman kuno seperti apa, ya tulisannya di situ bahwa informasi yang menyebutkan bahwa benda ini dibuat kapan dan sebagainya. Nah itu. Yang kemudian dari fungsinya, kalau di arsip itu sumber informasi tentang perorangan atau organisasi atau negara dan sebagainya. Kalau museum sumber informasinya tentang masa lampau. Semua yang tentang masa lampau itu kita masukkan ke dalam kategori museum. Dan kemudian dari segi objeknya, kalau arsip objeknya apa ya? Objeknya arsip. Nah kalau museum objeknya apa? Benda kuno. Dan yang terakhir adalah kita lihat dari sifatnya. Kalau arsip itu unik sifatnya. Nah kalau museum koleksinya langka sifatnya. Jadi yang disebut unik apa? Unik itu bisa jadi langka, tapi langka belum tentu unik. Yang disebut unik di sini adalah bahwa memang dia tidak akan tercipta dua kali, tidak akan diciptakan oleh sama, tidak akan. Makanya yang disebut dengan unik di sini adalah bahwa dia diciptakan satu ya, satu itu saja. Surat misalnya surat perintah 11 Maret ya. Yang kemudian disimpan dan kita jadikan bukti sejarah. Yang mana kalaupun ada draft yang 1, 2, 3, 4, yang mana yang dipakai yang satu itu, yang kita sebut dengan uniknya itu di situ. Oleh karena itu kalau yang disebut dengan hasil samping organisasi di situ, kalau di arsip bukan hanya satu saja yang kita simpan hasil akhirnya, tapi prosesnya juga disimpan, draftnya. Makanya kalau kita lihat di ANRI itu, misalnya pada saat disimpan, kemudian teks proklamasi yang dicoret pun itu juga masih tetap kita simpan karena itu adalah bagian dari prosesnya. Nah ini yang kemudian kenapa sekarang di kedepannya dari 3 kegiatan ini, library, archive, and museum itu dijadikan dalam satu ruangan, dalam satu gedung, dalam satu tempat supaya informasi yang didapatkan itu bisa didapatkan dari 3 sumber tadi, dari arsipnya, dari bahan pustaka, atau dari benda kuno. Nah, kalau di Indonesia memang konsep ini yang belum, jadi baru perpustakaan dan arsip, museumnya belum sekarang ini. Kalau kita lihat di daerah dan di itu namanya sudah bukan arsip lagi, kantor arsip lagi, dan bukan perpustakaan daerah, tapi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kurang satu sebenarnya, museumnya yang belum kesambung. Mungkin
ke depannya konsep LAM ini juga mulai bisa diterapkan di Indonesia karena ini sangat luar biasa bagus. Jadi menggabungkan dari 3 sumber informasi ini yang kemudian bisa kita dapatkan bersama-sama dalam satu tempat. Atau nanti kalau dalam bentuk virtual itu akan lebih mudah lagi pada saat proses penggabungannya. Mungkin itu sedikit menambahkan saja, Pak Heri. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu ya. Meluruskan sedikit Mbak Dia. Insya Allah untuk perpustakaan UI menggabungkan museum dan arsip serta artefak candi dan perpustakaan. Jadi sudah ada di Indonesia untuk perpustakaan yang menggabungkan dengan museum, Mbak. Silakan kunjungi ke perpustakaan UI kalau sudah normal. Wah, mantap. Insya Allah teman kita Mas Farid yang sudah sampai sana, Mbak. Wah. Terima kasih. Terdepan ini Pak. Yo itu BPAD itu sekarang jadi dinas, Mbak. Dinas ya. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Ya, tidak tapi dinas. Seperti itu. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Ya, matur nuwun Pak. Kita jadwalkan Mbak Oli berkunjung ke Mas Joko ini. Gimana Mbak Loli? Terima kasih. Nanti Mas Heri, Mbak Dia. Ya, sama-sama. Memang nanti kalau main ke Bandung, kalau udah beres, itu saya juga menjadi tim. Nanti udah ada penggabungan antara museum, arsip, dan perpustakaan, namanya di Masjid Al-Jabar, Masjid Terapung Bandung. Nah, itu kita, saya itu mendesain museumnya di sana. Ya, kita menggunakan storyline, penggunaan museumnya nanti prosesnya. Dari UIN untuk tim sebagai pengolah pameran museumnya nanti di sana. Itu bisa dikunjungi, menyatukan 3 itu, kata Mbak Dia itu benar. Ya. Menyatukan. Keren banget itu. Siap, yeah. Main-main ke Bandung ya. Makanya itu perpustakaan UII itu nama gedungnya menjadi perpustakaan dan museum. Nama gedungnya Gedung Muhammad Hatta. Karena salah satu pendiri UI adalah Bapak Muhammad Hatta dan perpustakaan museum seperti itu. Mantap. Makanya menggabungkan 3, perpustakaan sama museum dan artefak serta candinya sekaligus abad ke-9 gitu. Mas Farid yang sudah mengunjungi beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Keren. Keren. Mantap. Awesome. Berarti kunjungannya ke Jogja sama ke Bandung ini ya? Wah, ya boleh. Dijadwalkan Mbak Dia kita ya. Iya. Ya, ada lagi teman-teman mungkin yang perlu bukan bertanya sebenarnya, dia didiskusikan, sharing, atau mungkin pengalaman lainnya. Mumpung narsum kita yang luar biasa ini masih hadir di hadapan kita, cialah. Wah, Tanya Mbak Loli. Mbak Loli tanya. Ya, monggo Pak Joko. Syukurannya belum sampai ke Jogja, Mbak Loli. Syukuran S3-nya. Belum Pak. Terima kasih. Belum Pak. Ciputat aja belum, Depok belum. Berarti jadwalnya Jakarta, Bandung, GoFood. ya. GoFood, paket. Ya, ada lagi teman-teman. Mas Roni Rodin. Tuh Pak Misroni mau nanya tuh. Mas Mis. Jangan. Ya, kalau tidak ada, mungkin ya kita cukupkan. Dan nanti kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol santai ya, karena kita memang masih kangen-kangen nih sama Kang
Kang siapa? Kang Heri. Antum. Terima kasih kepada Kang Heri yang telah memberikan pencerahan kepada kita tentang sejarah ya, khususnya sejarah tentang kesundaan dan kemudian malah berkembang menjadi glam atau lem ya. Ya. Terus terang lagi saya juga secara apa ya, baru paham lah, maksudnya memang itu bukan hal yang baru, tetapi di Indonesia ini masih terus terus dikembangkan atau ya masih inilah, masih terus diviralkan atau apalah ya. Mungkin itu sebelum kita tutup mungkin kita biasanya kita nih Mas Kang Heri kita doa dulu ya. Ya kita doa dulu. Maaf saya agak rada-rada ngantuk ini Mas. Jadi rada-rada lalu. Ya sebelum kita sudahi, kita doa dulu. Biasanya sih sama Pak Kiai nih, karena berhubung Pak Kiai solusinya tidak ada, kita berharap ke Pak Mas Mis dulu untuk berdoa. Ayo. Miss Roni. Ustad. Al-Mukarram. Ustad. Ustad. Sebagai informasi untuk bulan depan, insya Allah yang akan sharing kepada kita adalah Ustadz Roni Rodin dari Curug. Monggo Ustadz. Roni Rodin, silakan suruh doa. Lebih pakam dia daripada saya. Mas Mis. Nah, berdoa mulai. Itu doa dalam hati tuh. Suruh Rani Rodin yang lebih paham tuh, lebih pakar. Saya nggak mahir di doa. Masa saya yang berdoa? Ayolah Mas Mis. Masa Amin. dengan pakannya Pak mana nih Pak? Rani Rodin. Kak Rodin. Oke, kita cukupkan dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih pada Pak Kang Ari, Kang Heri, Mbak Dia, Mas Rodin, Pak Joko, dan Bu Alin. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Amin. Imun kita tetap dijaga. Amin. Kita berdoa juga. Oh ya, saya berharap teman-teman membaca basmalah ya untuk ini siapa? Anak dari Weni saat ini sedang sakit ya. Kemarin itu dia masuk rumah sakit tapi sesak napas saja sih. Kita baca basmalah sama Al-Fatihah. Dia kena berdoa ya kalau setengah ini. Siapa yang sakit? Amin amin robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya acara ngobrol-ngobrol santai-santai bersama Kang Heri. Tambah gemuk Kang Heri. Wah. Ngobrol santai. Mbak Loli, materi. Kemana Roni Rodin? Ya. Abstrak. Nah, tinggal berempat lagi. Menghilang.
Menghilang. Untuk bulan depan siapa Mbak? Bulan depan. Bulan depan Pak Ya, Roni Alin. Rodin. Sudah aku. Halo Radin. Roni Mas Roni Rodin. ini tidur di kampus apa? Awas ada makhluk tak diundang Pak Roni. Nah, baliklah ini. Siap-siap pulang. Saya belum Bilang beres pulang. makannya Mbak. Ini, Mbak. Izin dulu makan dulu ya. Hah? Aku Habis juga dari izin ya. nonton. Untuk ini Mbak Loli izin ya. Oke. See you. Thanks, Ya, izin ya. Ya, Assalamualaikum sama-sama. Terima warahmatullahi kasih, terima kasih. Ya, Sama-sama. Ya. Makasih Kang Eri, makasih. Kasih. Mas, Citra, Mas, Citra, Citra, Mas, tolongin dong ini. Enggak, belum, Mas. Mana sih kamu? Mau main di atas.